Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, perkenalkan nama saya Nurangi Istia Devi dengan NIM 221910501078 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Society 5.0. Jadi, pokok pembahasan pada materi saya kali ini itu ada 3. Yang pertama, apa itu Society 5.0? Kemudian yang kedua ada seperti apa contoh dari pengaplikasian 5.0? Dan yang ketiga, bagaimana cara masyarakat 5.0 bekerja? Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni apa itu Society 5.0? Jadi, Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi AI dan IoT untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan dunia nyata. Nah, sebelum terciptanya Society 5.0 ini, masih ada 4 kemajuan teknologi lainnya seperti Society 1.0, kemudian Society 2.0, yang ketiga ada Society 3.0, dan ada Society 4.0. Kemudian apa sih Society 1.0 itu? Nah, di situ manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Kemudian untuk Society 2.0 yaitu era pertanian di mana manusia sudah mengenal bagaimana cara bercocok tanam. Kemudian ada Society 3.0. Ini adalah era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas mereka sehari-harinya. Dan yang terakhir ada Society 4.0. Pada masa ini atau pada era ini manusia sudah mengenal komputer hingga internet untuk digunakan untuk sebagai membantu kegiatan sehari-hari mereka. Untuk lebih memudahkan untuk memahami apa itu 5.0, jadi Society 5.0 ini adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni apa saja contoh pengaplikasian Society 5.0 pada kehidupan kita sekarang. Untuk contoh pengaplikasian 5.0 ini, saya menyebutkan 5 contoh. Contoh yang pertama yaitu drone delivery, contoh yang kedua yaitu smart farming, contoh yang ketiga yakni care medical, dan yang keempat automation home, dan yang terakhir adalah autonomous vehicles. Saya akan menjelaskan bagaimana itu drone delivery. Drone delivery ini adalah pada bidang pengiriman atau distribusi barang. Nah, bayangkan jika berbelanja online di internet, beberapa hari kita harus menunggu untuk mendapatkan pesanan online. Atau apakah kurir bisa sampai dengan cepat pada rumah kita dengan cepat apabila rumah kita berada jauh dari pusat kota, ataupun rumah kita itu sulit dijangkau karena berada pada misalnya di pegunungan. Nah, dengan adanya teknologi Society 5.0 ini memungkinkan barang yang kita pesan secara online bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran pada rumah kita, meskipun rumah kita itu jauh dari perkotaan ataupun berada di pegunungan. Dengan bantuan teknologi AI dan IoT, sistem AI mengontrol drone untuk mengirimkan pesanan kita sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi nanti drone tersebut akan tiba di depan rumah kita atau di tepat pada alamat yang kita berikan
untuk mengirimkan barang yang kita pesan tersebut. Kemudian yang kedua ada smart farming atau Society 5.0 pada bidang pertanian. Dengan sistem ini, kita bisa mengontrol pertanian yang kita kelola, seperti contohnya traktor pintar yang bisa dikendalikan secara online, yang bisa membajak dan menanam langsung secara otomatis, ataupun sistem monitoring tanaman yang dikelola langsung dengan AI yang dapat memanajemen sistem pemupukan atau penyiraman air. Atau bisa juga mengambil data pengalaman proses pertanian dari tahun sebelumnya, kemudian diproses dan menganalisa data tersebut, kemudian menyarankan untuk kepada kita supaya konsep bertanam yang lebih efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada Care Medical atau Society 5.0 pada bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan, teknologi AI sangat memudahkan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi kesehatan, seperti contohnya dengan perangkat elektronik yang dapat memberikan informasi detak jantung atau tekanan darah. Sistem AI ini bisa memberikan informasi apabila status kondisi kesehatan kita tidak normal, kemudian dapat menganalisa sendiri atau menyampaikan perihal kesehatan kita kepada dokter pribadi kita secara langsung, dan memberikan saran-saran seperti harus meminum obat apa, sarapan yang baik itu apa, atau menyarankan untuk berolahraga. Kemudian ada automation home atau rumah pintar. Nah, konsep rumah pintar ini dapat langsung dirasakan dengan adanya bantuan teknologi dari Society 5.0 ini. Mungkin saat ini sehari-hari kita dibangunkan dengan alarm. Nah, tapi dengan adanya teknologi 5.0 ini, alarm kita dapat mengetahui bahwa kita itu sudah benar-benar bangun atau belum. Atau seperti contoh lain yaitu penggunaan lampu di rumah pintar ini, contohnya kita menyalakan lampu hanya dengan menggunakan suara kita. Jadi nanti lampunya bisa dapat menyala sendiri, atau selain itu dapat dilakukan dengan cara mengontrol apabila lingkungan sudah gelap. Nah, nantinya lampu tersebut dapat hidup dengan sendirinya tanpa kita menyalakan. Dan contoh yang terakhir ada autonomous vehicles atau transportasi otonom. Nah, dengan konsep Society 5.0 ini, kendaraan pintar ini dapat membantu kehidupan manusia dengan mudah. Bayangkan apabila kita tinggal jauh dari pusat kota dan bus yang biasanya sudah pasti sangat jarang, namun dengan adanya 5.0 ini, Society 5.0 ini, kendaraan pintar dapat menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan transportasi untuk menyewa sopir bus tersebut. Jadi transportasi otonom ini tidak memiliki sopir, melainkan sudah diatur dengan sistemnya sendiri. Selain menghemat biaya untuk menyewa supir, nah kendaraan pintar seperti ini dapat mengurangi resiko kecelakaan yang biasa bersumber, yang biasanya kecelakaan itu berdasarkan dari human error, seperti misalnya sopirnya mengantuk atau kurangnya konsentrasi. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat 5.0 bekerja. Masyarakat 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara cyberspace atau ruang virtual dan ruang fisik, yaitu ruang nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu atau 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Sementara itu, pada masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya.
Di masyarakat informasi pada masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan yang menganalisanya oleh manusia. Namun, dalam masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistemnya semua terhubung dalam dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia yang diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Nah, dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti di Indonesia. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.